Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kuko. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mas Kuko. Apa kabar hari ini Pak Jen? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mas Kuko sudah? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Jadi seperti ini Pak. Pada hari ini nanti saya akan berbincang sedikit tentang Pak Zen yang akan melakukan kegiatan coaching pada hari ini ya. Baik Pak Kuko. Ya, saya di sini nanti sebagai observer akan mendiskusikan beberapa hal kepada Pak Zen. Yang pertama, nanti sebelum saya mengamati proses coaching ini, saya ada rubrik penilaian yang nantinya menjadi dasar penilaian yang saya sebagai observer ya Pak, untuk mengamati dan menilai Pak Zen dalam kegiatan coaching pada hari ini. Baik Pak Kuko, siap melaksanakannya. Ya, adapun rubrik penilaian yang akan saya amati yaitu proses coaching sesuai dengan alur kita. Yang kedua, nanti bagaimana Pak Zen sebagai coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga, bagaimana coachee akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari Pak Zen. Baik. Nah, seperti itu ya Pak Zen ya. Siap Mas Kuko. Oke, selanjutnya saya juga akan melihat apakah proses coach sudah berjalan dalam coaching yang Pak Zen lakukan nanti. Silakan. Oke, untuk prinsip coach yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga juga nantinya Pak Zen dapat memaksimalkan potensi si coachee tadi. Siap. Sebelum kita lanjut ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Silakan. Oke, kompetensi apa yang ingin Pak Zen kembangkan pada saat proses coaching nanti? Nah, terima kasih Mas Kuko. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Ya, dan mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching pada coaching nanti. baik Pak Zen, dari 3 kompetensi yang Pak Zen sebutkan tadi, ada kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Itu dari ketiga itu mana Pak yang akan jenengan kembangkan secara spesifik? Ya, nanti yang akan saya kembangkan, saya pilih 2, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan
dengan mendengarkan aktif. Ya baik Pak ya, berarti nanti yang akan Pak Zen kembangkan adalah tentang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan peran Pak Zen sebagai coach untuk mendengarkan aktif. Terkait dari indikatornya Pak, indikator apa yang Pak Zen harapkan dari kegiatan coaching nanti Pak? Ya, indikator yang saya harapkan nanti coaching bisa mengeksplor atau membentuk ide, gagasan untuk bisa memecahkan masalahnya dengan sendiri. Baik Pak Zen, dari kegiatan berbincang-bincang kita kali ini di ujung sesi diskusi ini, nantinya saya akan mengamati proses coaching yang Pak Zen lakukan, dan setelah kegiatan coaching selesai nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak di proses pasca observasi. Baik Mas Koko. Terima kasih Pak Zen. Selamat melaksanakan proses coaching. Semoga nanti kegiatan coaching yang dilaksanakan Pak Zen dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Selamat melaksanakan kegiatan coaching. Selamat pagi Bu Dini. Selamat pagi Pak Sen. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak, sehat. Pak Sen pripun? Alhamdulillah saya juga sehat di pagi hari ini. Saya dengar Bu Dini ada yang mau diceritakan kepada saya pada kali ini. Betul Pak, saya ingin cerita sharing bersama Pak Sen. Pada kesempatan ini ada waktu ya Bu Dini ya? Ya. Oke, silakan Bu Dini. Gini Pak, saya itu kan mengajar biologi ya. Jadi saya mengajar biologi di kelas 10.8 sampai 10.11. Nah, di kelas tersebut itu ada salah satu kelas yang menurut saya itu ada kendala Pak. Jadi di kelas tersebut, yaitu di kelas 10.10 itu beda sendiri dari kelas-kelas yang lain. Padahal saya di sini ketika saya mengajar di kelas, saya sudah menggunakan berbagai cara supaya anak-anak di kelas tersebut itu bisa fokus dalam pembelajaran. Tapi pada kenyataannya kok pada saat evaluasi sepertinya yang saya lihat itu anak-anak belum bisa memahami materi seperti itu. Itu ya. Jadi ada perbedaan gitu ya Mbak Dini? Oke, ada perbedaan. Perbedaannya kira-kira dengan kelas yang lain bagaimana? Ya saya lihat dari ketika presentasi, ketika mereka mengerjakan evaluasi itu di kelas 10 itu beda sendiri Pak. Seperti itu. Artinya saya mengambil kesimpulan mereka itu tidak belum paham mengenai materi pelajaran yang sudah saya berikan seperti itu. Oh jadi Bu Dini menganggapnya seperti itu ya? Itu menurut Bu Dini apakah bisa dikatakan kendala untuk Bu Dini untuk memberikan pembelajaran pada anak-anak sekolah? Iya jelas itu Pak, karena hasil evaluasinya itu kan berbeda. Oh jadi memang terasa ya Bu ya, ada perbedaan kelas 10 dengan kelas yang lain. Iya, dilihat dari nilainya pun itu mereka berbeda. Kira-kira setelah mengetahui itu ya Bu Dini mengharapkan bagaimana pada anak tersebut pada kelas 10 tersebut? Ya harapan saya mereka itu bisa memiliki antusias Pak. Jadi memiliki antusias dalam pelajaran sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian mereka bisa menguasai materi dengan baik seperti itu. Ya, jadi pertemuan kita kali ini membahas tentang itu ya Bu ya. Oke, Pak. Jadi ingin ada perbedaan. Nah, kira-kira
eh, langkah apa yang akan Bu Dini lakukan untuk masalah yang Bu Dini hadapi saat ini? Langkah yang saya ingin terapkan ya saya ingin dalam proses pembelajaran nanti saya memetakan anak. Jadi dari pada saat pembelajaran kesiapan belajarnya, gaya belajarnya itu saya namanya identifikasi dulu mereka itu belajarnya seperti apa, dan kemudian nanti di rencana pembelajaran modul ajar saya itu akan saya olah supaya anak-anak bisa belajar lebih senang, lebih nyaman ketika di kelas, ketika di pembelajaran saya seperti itu Pak. Jadi kalau menurut Bu Dini, ini anak-anak kelas 10 ini jika dibuat skala ya Bu ya, itu kira-kira skala 1 sampai 10 itu berapa ya Bu Dini? Skalanya mereka mungkin di 5 Pak, jadi memang berbeda dengan kelas-kelas yang lain seperti itu. Oh, hanya 5 saja ya Bu ya? Oke. Jadi nanti skala 5 itu pastinya akan ditingkatkan ya Bu ya? Nah, kira-kira itu ditingkatkannya di angka berapa dan alasannya bagaimana Bu Dini? Setidaknya mereka itu ditingkatkan itu dengan sampai skala 8 sama seperti kelas-kelas yang lain. Setidaknya kan untuk hasil evaluasi itu tidak begitu apa namanya Pak ya, anjlok atau jomplang gitu loh, dari kelas 10-8 terus ke 10-10 itu tidak terlalu jauh. Yang saya inginkan kan anak-anak itu sukses semua, sukses dalam mengikuti pembelajaran itu, penguasaan materinya. Jadi untuk mencapai itu, Bu Dini kira-kira kekuatan apa yang Bu Dini miliki supaya bisa mencapai skala yang diharapkan? Sebenarnya saya itu punya kekuatan itu begini Pak. Saya bisa berkolaborasi dengan rekan. Saya juga bisa berkolaborasi dengan murid-murid saya. Saya juga tidak menutup diri saya untuk belajar ke zamannya anak. Jadi tidak menutup diri untuk belajar mengenai teknologi. Misal anak-anak di sini kan sering sekali nih Pak menggunakan gadget untuk kegiatan-kegiatan apapun itu. Jadi saya misalkan kolaborasi dengan anak, berlatih bagaimana caranya menggunakan ya hal sederhana TikTok misalkan. Saya nggak bisa, murid-murid saya bisa seperti itu. Jadi kekuatan saya yaitu saya tidak menutup diri terhadap kemajuan teknologi seperti itu. Dan juga kolaborasi dengan semua rekan dan murid-murid saya. Kira-kira peluang dan hambatan yang Ibu Dini lihat itu, yang Ibu Dini nanti terapkan itu, kira-kira ada peluang bagaimana dan kira-kira hambatannya apa? Kalau peluang untuk anak-anak itu lebih antusias itu ada Pak peluangnya. Namun di sini saya ada hambatan juga. Hambatannya itu anak-anak itu tadi tidak antusias seperti itu. Peluangnya saya bisa belajar di berbagai aplikasi-aplikasi ya untuk anak-anak, untuk pembelajaran di anak-anak tadi saya aplikasikan ke anak-anak seperti itu. Kan sekarang banyak ya Pak kayak pemerintah itu mengadakan kayak webinar, pelatihan seperti itu. Saya bisa mengikuti itu merupakan peluang bagi saya untuk menerapkannya nanti di proses pembelajaran. Tapi hambatannya itu ya saya harus memunculkan juga kesadaran diri dari si anak-anak seperti itu. Caranya ya gimana? Tadi saya pengennya ya memberikan pembelajaran yang aman seperti itu, menyenangkan. Ya, tadi setelah mendengar begini peluang, kemudian hambatannya, kira-kira solusinya yang Bu Dini pilih itu yang bagaimana untuk kelas 10-10 ini? Kalau solusinya setelah kita berbincang-bincang tadi, solusinya yang bisa saya ambil ya satu, saya bisa kolaborasi dengan rekan sejawat,
bisa dengan murid-murid saya, kita sama-sama belajar mengenai teknologi di situ. Kemudian yang kedua, saya belajar juga ke fintech atau seminar-seminar seperti itu untuk memperdalam kompetensi saya sebagai pendidik. Dan ketiga, saya terapkan ke siswa dengan merancang modul ajar seperti itu. Itu solusi ya Bu ya. Nah, kira-kira rencana untuk mencapai tujuan tersebut itu mungkin ada prioritas atau bagaimana Bu? Rencana saya tentunya saya mencari dulu ya Pak, mencari ada webinar atau fintech apa yang sesuai dengan bidang saya, di sini pendidik. Kemudian di situ nanti akan saya terapkan ke modul ajar saya. Nah setelah itu modul ajar sudah terkonsep, baru saya eksekusi ke nanti proses pembelajaran di siswa tersebut. Seperti itu. Tentunya itu semua juga tidak lepas dari saya berkolaborasi dengan teman satu MDMP. Ya, untuk melaksanakan strategi itu kira-kira jangka waktunya itu bagaimana Bu? Ada jangka waktu tertentu atau bagaimana? Mungkin kalau untuk siswa saya akan lihat dulu dalam 1 semester Pak. Jadi ada 1 semester biasanya ada bab ya, beberapa bab. Nanti saya lihat di nilai-nilainya, hasil sumatifnya itu dia sama enggak dengan kelas-kelas yang lain. Oh kalau sama berarti indikator-indikator yang sudah saya rancang supaya anak itu lolos istilahnya sudah tercapai seperti itu. Jadi jangka waktunya memang setidaknya 1 semester. Tapi setelah itu kalau memang itu berjalan dengan baik, tentunya akan saya lanjutkan. Bahkan tidak hanya di kelas tersebut, di kelas-kelas lain juga seperti itu. Kira-kira ukuran keberhasilan itu bagaimana Bu? Ukuran keberhasilannya kembali ke tadi. Ukuran keberhasilannya saya lihat di hasil sumatifnya anak-anak. Di sumatifnya ya? Evaluasinya itu. Hasilnya gimana? Tentunya juga dari hasil refleksi juga Pak. Nah di modul ajar itu pasti saya juga mencantumkan refleksi anak-anak nanti dalam proses pembelajarannya menyukai nggak dengan proses pembelajaran seperti ini gitu. Berarti kan anak-anak sudah nyaman seperti itu. Ya kira-kira apa komitmen Budini terhadap rencana yang akan Budini laksanakan itu? Komitmennya ini langsung saya terapkan dengan cara apa ya, bertahap ya Pak. Ya saya mengikuti seminar, mengikuti webinar, mengikuti fintech dulu. Setelah itu ini cocok nggak dengan pembelajaran di kelas saya, dengan karakter murid saya seperti apa, seperti itu. Jadi kembali lagi seperti tadi akan saya setelah modul ajar selesai akan saya eksekusi di proses pembelajaran. Kira-kira pelaksananya nanti berkolaborasi dengan siapa saja? Kalau untuk kolaborasi pelaksanaannya tentunya dengan kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat, wakil kurikulum seperti itu. Karena kita modul ajar kan dikumpulkan ke wakil kurikulum seperti itu. Dan sarana prasarana lain juga menunjang. Luar biasa Bu Dini, nanti programnya semoga tercapai ya Bu ya. Amin, terima kasih Pak Sen. Baiklah Bu Dini, kegiatan coaching hari ini kiranya ada yang mau disampaikan lagi Bu Dini? Saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Sen dengan saya sharing, saya cerita. Saya di sini bisa menemukan jalan keluar, menemukan solusi untuk kelas 10-10. Jadi kedepannya mau saya apakan di murid-murid saya. Jadi saya temukan setelah saya bisa berbincang-bincang dengan
Zen. Terima kasih Pak Zen. Sama-sama, semoga sukses Bu Dini. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali coaching yang sudah dilaksanakan Pak Zen hari ini. Saya lihat berjalan dengan lancar. Terus bagaimana perasaan Pak Zen setelah melaksanakan kegiatan coaching hari ini, Pak? Alhamdulillah Mas Koko, saya senang, bahagia dan lega Pak Mas Koko bahwa coaching sudah dapat menyampaikan masalah yang dihadapi dan coaching sudah dapat menemukan solusi, menemukan jalan keluar sendiri, serta kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai pada kegiatan coaching saat ini. Oh, seperti itu ya Pak. Bapak sudah merasakan perasaan yang senang, bahagia bahwa coaching sudah mampu menemukan solusinya dan mau bercerita tentang masalah yang telah dihadapi. Baik, saat kegiatan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diharapkan saat coaching tadi, kira-kira yang sudah Bapak lakukan itu apa saja, Pak? Ya, yang sudah dapat saya lakukan yaitu melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, mampu fokus, kemudian hadir penuh terhadap coaching, Ya. kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita, Mas Putu. Oke. Kompetensi tadi apakah sudah berkembang, Pak? Kompetensi yang diharapkan Pak Zen tadi di awal, kompetensi tadi ya Pak ya, di awal Bapak menyebutkan bahwa kompetensi yang akan digali adalah tentang mendengarkan aktif dan apa tadi Pak? Mendengarkan aktif dan juga Mengajukan pertanyaan berbobot. berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah sudah tercapai Pak? Saya sudah melaksanakan tadi dan saya kira memang sudah tercapai, Mas Kuku. Jadi tadi saya sangat senang sekali pada coaching kali ini sudah sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan yang saya harapkan. Ya, baik Pak, mohon izin saya akan menyampaikan hasil pengamatan observasi saya. Silakan, Mas Kuku. Oke, dari hasil pengamatan saya pada proses coaching hari ini yang Pak Zen lakukan, saya melihat prosesnya berjalan lancar antara Pak Zen dengan Ibu Dini sebagai coaching dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Pak Zen sudah berusaha menggali menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan coaching juga sudah merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Zen. Dan saya lihat prinsip coaching juga sudah tampak sesuai dengan alur tirta, Pak. Ya, saya harapkan memang seperti itu, Mas Kuku. Sekarang setelah mendengar hasil pengamatan dari saya, bagaimana menurut Pak Zen? Ya, terima kasih tadi sudah diberikan hasil pengamatan, hasil observasi yang membuat saya lebih semangat lagi, Pak. Ya. Nanti kedepannya untuk melakukan coaching dan rencana tindak lanjut saya tentunya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya saya terbiasa dan untuk
bisa menggali atau mengekspor ide-ide si coach sehingga coach bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan mencari solusi sendiri. Yang kedua, saya harus terbiasa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Jadi nanti kedepannya akan berusaha latihan terus untuk coaching yang lebih baik lagi, Mas Betul. Baik Pak, luar biasa sekali apa yang akan direncanakan Pak Zen ke depannya untuk selalu berlatih menjadi seorang coach dalam kegiatan coaching supaya lebih ahli ya Pak sebagai seorang coach. Jangan lupa Pak, setiap kali kita melaksanakan kegiatan coaching, kita juga harus baiknya menggunakan alur tirta ya Pak. Oke, terima kasih Pak, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih juga Mas Betul. Oke, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.